terhormat Kepala SMA Darul Quran Bapak Zuhrul Huda, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Prawiro Sudirjo, dan yang terhormat kepada rekan-rekan guru semua SMA Darul Quran. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara ini dengan kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya hingga nanti yaumil akhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Boleh pantun dulu Pak? Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Kepada Bapak pengajar praktek yang telah hadir, salam hormat dari kita semua. Ya. Terima kasih Bapak telah datang di SMA Darul Quran. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak pengajar praktek, Bapak Prawiro, kami persilahkan. Terima kasih Bu Jomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, dalam proses pendidikan program guru penggerak, calon guru penggerak ini sudah membuat visi misinya sebagai guru. Nah, proses ini menjadi dasar untuk mengkomunikasikan visi dan misinya dengan perubahan sekolah yang visinya itu berpihak pada murid. Dan ini merupakan proses belajar. Diskusi ini menjadi proses belajar untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah, sehingga menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak. Dan diharapkan diskusi ini menjadi refleksi bersama terhadap visi tempat Ibu mengajar, dan semua pihak saya minta dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang menyediakan waktu dan tempat sehingga kita berjalan baik dalam melaksanakan diskusi ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktek, Bapak Prawiro Sudirjo. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Zuhrul Huda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa sallim ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang kami hormati Bapak Prawiro Sudirjo, SST, selaku penguji praktek dan juga mungkin fasilitator yang selama ini mendampingi Ustaz Jumi. Para Ustaz sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz sekalian sebagai salah satu bentuk dukungan dan support yang diberikan oleh sekolah kepada salah satu teman kita yang saat ini sedang studi atau menuntut ilmu terkait dengan calon guru penggerak. Tentu banyak sekali yang nanti akan didapatkan Ustaz Jumi, dan yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana melihat ke depan kemajuan atau perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia dengan generasi saat ini. Nah, kita dituntut sebagai penyelenggara pendidikan juga guru melihat itu sehingga kita siap nanti dengan anak-anak kita dengan berbagai modelnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita istiqomah konsisten dengan apa yang sudah kita pelajari untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari di dalam dunia pendidikan yang saat ini sedang kita tekuni bersama. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Selamat datang Pak Prawiro. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan kita mendapatkan keberkahan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zuhrul Huda atas sambutan dan motivasinya untuk kita semua. Oke, memasuki acara inti, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang visi sekolah. Apa yang dimaksud dengan visi, ya? Bapak Ibu, visi ini seperti kita flashback ke masa kecil, di mana saat masa kecil kita sering ditanya mengenai cita-cita saat sudah besar. Kemudian
visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Maka Bapak Ibu, ketika hari ini kita berbicara tentang visi, hari ini juga kita berbicara tentang harapan, mimpi kita, cita-cita kita kepada anak didik kita. Ya Bapak Ibu, mau dibawa kemana anak didik kita, mau dibentuk seperti apa anak didik kita, mau dicetak seperti apa, tergantung kepada kita pendidiknya. Ya Bapak Ibu, kenapa hal ini sangat penting? Karena cita-cita bangsa, masa depan bangsa ada di tangan anak didik kita. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, tangan bangsa, masa depan bangsa ada di anak didik kita, ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari visi ini kita juga akan berbicara tentang masa depan Indonesia, karena dari anak didik kita akan mengantarkan mereka untuk bisa bersaing di dalam nanti tantangannya di era masa depan. Nah, visi ini berupa gambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa akan datang. Nah, di sini saya punya mimpi Bapak Ibu, saya punya harapan, saya punya cita-cita terhadap murid kita. Nah, saya pengen dan saya memimpikan murid kita itu religius, murid kita berprestasi, murid kita kreatif, murid kita inovatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Mungkin mimpi saya bisa sama Bapak Ibu dengan Bapak Ibu semua, atau mungkin malah berbeda, tidak apa-apa. Nah, yang terpenting sepanjang apapun atau sebanyak apapun mimpi kita, ujung-ujungnya nanti berpusat dan mengutamakan murid ya Bapak Ibu. Jadi menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk murid. Nah, ketentuan penulisan visi di sini yaitu memiliki makna, kemudian mencerahkan hati dan menyemangati Bapak Ibu. Di sini ada beberapa kalimat rumpang ya, nanti saya akan bagikan. Jadi di sini mohon untuk diisi. Kalimat rumpang ini membantu kita untuk proses pembuatan visi kita. Nah, di sini ada kalimat rumpang. Ada 6 kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, boleh Bapak Ibu diisi. Boleh 1 atau 2, nanti kita olah bersama-sama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kita, warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa.
Sudah Bapak Ibu, boleh yang pertanyaan pertama. Kita mau memikirkan murid-murid yang boleh dari Ibu Indana. Berprestasi atau kesopanan. Berprestasi dan sopan. Ya, Ibu Rara. Memiliki akhlak dan adab yang mulia. Masya Allah. Memiliki akhlak dan adab mulia. Bersopan santun. Bersopan santun. Mampu bersaing dengan jujur. Mampu bersaing dengan jujur. Religius, hafidhah, berkarakter. Religius, hafidhah, dan berkarakter. Selanjutnya pertanyaan. Kita percaya bahwa murid adalah subjek yang perlu dibimbing atau dan dibantu untuk diarahkan. Subjek yang perlu dibimbing. Selanjutnya, Masa depan bangsa. masa depan bangsa. Selanjutnya, sebagai prioritas sekolah kita. prioritas sekolah. Selanjutnya, Mampu bersaing dengan jujur. mampu bersaing dengan jujur. Subjek pendidikan. Subjek pendidikan. Pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan Sopan santun dan budi pekerti. sopan santun dan budi pekerti. Selanjutnya, Kedisiplinan dan kejujuran. Berharap yang baik, yang nurut sama gurunya. selanjutnya, Budaya gotong royong. Pelaksanaan ajaran agama. selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Perlu kerja keras untuk meraih prestasi. perlu kerja keras untuk meraih prestasi. Selanjutnya, Ibu. Pertanyaan yang ke 1, 2, 3, 4. Mencetak generasi Qurani. Mencetak generasi Qurani. Selanjutnya, Ibu. Kejujuran membawa anak murid kita itu kepada kemudahan, kesuksesan dalam belajar. Selanjutnya, Baik dalam bidang apapun. berprestasi Prestasi dalam bidang apapun. dalam bidang apapun. Sadar betul bahwa mereka sedang belajar untuk meraih cita-cita. Sadar betul mereka belajar untuk meraih cita-cita. Kemudian pertanyaan kelima, warga sekolah kita yakin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, Bisa bersaing dengan sekolah lain. bisa bersaing dengan sekolah lain. Selanjutnya, Bersaing dengan murid yang lain. murid yang lain. Selanjutnya, Bisa berakhlak mulia, akhlakul karimah. Mewujudkan visi dan misi serta cita-cita. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kalimat yang terakhir. Guru di sekolah saya
bahwa anak didik kita dapat berprestasi baik secara akademik maupun tahfiz. Murid mampu membawa perubahan positif. Murid dapat berprestasi di dalam dirosat atau kedinasan atau tahfiz yang lainnya. Guru adalah teladan dan motivator. Murid mampu mengimplementasikan akhlakul karimah. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah berdiskusi bersama untuk mimpi kita, cita-cita kita tentang murid kita. Jadi hampir secara keseluruhan hampir sama, yaitu kita memimpikan murid yang religius, berkarakter, berprestasi, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Nah, di sini visi SMA Darul Quran melahirkan generasi pemimpin bangsa dan dunia yang saleh dan salehah dan berkarakter Qurani serta berjiwa entrepreneur atau mandiri dalam membangun peradaban Islam masa depan. Nah, ini misi dari sekolah kita, mewujudkan lembaga pendidikan berbasis iqomatul wajib wa ihya usunnah yang unggul, kompetitif, global dan rahmatan lil alamin. Mencetak generasi Qurani yang mandiri, berjiwa pemimpin, cerdas, peka, visioner, dan berwawasan luas, serta menjadikan daku metode sebagai pakaian sehari-hari. Yang ketiga, mencetak generasi yang cinta bersedekah sepanjang hidup. Itulah Bapak visi misi dari sekolah kita. Selanjutnya, nah, ketika digabungkan visi sekolah, visi saya dan tadi, kemudian ada prakarsa perubahan. Ya, kita cari benang merahnya dari visi yang sudah kita diskusikan di sini dengan visi sekolah. Kita mencari benang merah dan keterkaitan serta hubungannya. Visi sekolah melahirkan generasi pemimpin bangsa dan dunia yang soleh-soleha dan berkarakter Qurani serta berjiwa entrepreneur mandiri dalam membangun peradaban Islam masa depan. Nah, visi dari guru penggerak terwujudnya generasi yang religius, berakhlak mulia, berprestasi, terampil, kreatif, inovatif, mandiri dan berkebinekaan global. Nah, di sini ada prakarsa perubahan. Nah, berfokus pada visi inovatif dan kreatifnya. Ya, di sini Bapak Ibu, saya berfokus pada kreatif. Paradigma seperti apa yang digunakan dalam membawakan perubahan positif untuk mewujudkan misi? Nah, saya membawa paradigma mewujudkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas siswa. Di sini kita lihat lagi visi sekolah kita itu berarti untuk pemimpin bangsa yang saleh-saleha ini kan berkarakter dan sesuai dengan religius ya Bapak Ibu. Kemudian entrepreneur, mandiri, entrepreneur dan jiwa mandiri ini didukung juga dengan kreatifnya anak didik kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan visi sekolah, saya bercita-cita ingin mewujudkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas siswa. Karena sesuai dengan visi sekolah, sekolah ingin muridnya mempunyai jiwa entrepreneur mandiri. Itu juga ditunjang dengan sikap dan kreativitas siswa yang lebih baik lagi. Nah, dalam mewujudkan kegiatan kreativitas siswa, saya melakukannya dengan pendekatan inquiry apresiatif, Bapak Ibu. Namanya pendekatannya yaitu inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang sudah ada di sekolah kita. Bapak Ibu, saya melihat
kekuatan-kekuatan di sekolah kita itu banyak sekali. Jadi melalui pendekatan ini kita tidak melihat kurangnya kita di mana. Kalau kita melihat kurang itu pasti ada kurangnya, pasti kita ada minimnya. Tapi kita melihat dan menggunakan apa aja yang sudah ada di kita olah itu menjadi kekuatan di sekolah kita. Nah, contohnya Bapak Ibu, saya melihat kekuatan yang ada di sekolah kita yaitu sampah. Sampahnya banyak. Kita bisa mengolah sampah, kemudian memanfaatkan bahan-bahan yang nilainya sampah menjadi nilai guna tinggi dan lebih. Itu melalui kegiatan kreativitas. Dan tidak lain, saya melihat juga kekuatan yang dimiliki oleh sekolah SMA Darul Quran, yaitu Bapak Ibu gurunya yang hebat-hebat. Karena saya melihat di sini guru-guru di SMA Darul Quran masih muda-muda, pasti memiliki sifat dan jiwa kreatif, kemudian inovatif, kemudian ingin melakukan terobosan baru, semangatnya luar biasa, dan memiliki kemampuan IT yang cukup bagus. Ini aset sekolah kita, ini kekuatan sekolah kita, harus kita manfaatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah pendekatannya melalui inquiry apresiatif, tapi dengan langkah yaitu namanya metode Bagja. Kalau di Sunda itu Bagja artinya mudah ya Bapak. Nah, Bagja, kita melakukan pendekatannya dengan inquiry apresiatif dan metodenya metode Bagja. Bagja itu singkatan Bapak Ibu, B-nya itu adalah buat pertanyaan. Nah, topiknya saya kan ingin mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas siswa. Pertanyaan pemantiknya yaitu apa yang kita terapkan untuk mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas siswa kita. Nah, di sini beberapa ada daftar tindakannya. Yang pertama, berkolaborasi, berkoordinasi dengan sekolah dan seluruh warga sekolah. Kemudian menggali informasi untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dan yang ketiga, pengamatan langsung terhadap siswa dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Ya, Bapak Ibu. Itu B-nya. Kemudian A-nya, ambil pelajaran. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas kita. Kemudian kegiatan apa yang membuat siswa menjadi kreatif. Ya, tindakannya atau penyelidikannya yaitu memperoleh data dengan proses wawancara, bisa kuesioner, bisa kemudian analisis lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, membuat buku jurnal refleksi. Dan yang ketiga, mengevaluasi program sekolah yang sudah berjalan. Di sini Bapak, program sekolah banyak sekali, terutama ada kegiatan ekstrakurikuler. Ini mengasah kemampuan anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, G-nya, gali mimpi, ya Bapak Ibu, Bagja, B-A-G-J-A. Ini kita tahap yang ketiga, yang G, yaitu gali mimpi. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana merealisasikan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Tindakan penyelidikannya bisa melakukan riset secara mandiri menggunakan media digital, kemudian membuat peta konsep untuk merealisasikan pembelajaran yang kreatif. Kemudian yang ketiga, merencanakan proyek untuk menggali kreativitas siswa. Kemudian C-nya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa? Berapa lama target untuk mencapainya? Apa tindakan yang bisa mendukung harapan ini bisa tercapai? Dan bagaimana cara melihat ketertarikan siswa dalam meningkatkan kreativitas siswa? Nah, di sini bisa melakukan tindakan yaitu membuat proyek pemanfaatan, contohnya dengan sampah ya Bapak Ibu. Saya juga sudah melakukan yaitu membuat sabun secara alami dengan bahan alam. Kemudian di sini juga ada dapur, banyak minyak bekas. Saya buat dengan anak-anak lilin aromaterapi, jadi memanfaatkan barang-barang. Kemudian yang terakhir saya dengan anak-anak membuat ekoprint, batik alam, jadi dengan pewarna alam. Ya, pewarnanya dengan secang, jadi warnanya coklat dan dengan pohon tinggi. Kemudian untuk motifnya saya menggunakan berbagai daun yang ada di sekitar dan saya juga karena di sini murid tidak bisa keluar ya Bapak Ibu, jadi saya persiapan sebelumnya saya mencari daun-daun yang di luar gitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pemantiknya, siapa saja yang dapat dilibatkan dalam pembuatan kreativitas siswa? Apa saja kebutuhan dalam setiap pembuatan kreativitas siswa? Kemudian siapa saja yang bertanggung jawab memonitoring, ya? Dan yang terakhir, bagaimana pencatatan progres atau kemajuan rencana ini? Nah,
Di sini tindakannya yaitu pembentukan kelompok, penjadwalan, pembuatan kreativitas siswa, pembuatan tim kerja, kemudian pembuatan proposal kebutuhan gitu. Jadi sebelum kegiatan kita mengajukan di ekskul ya kebetulan yang sedang berjalan, kemudian menyusun program kegiatan, menyusun formal jurnal refleksi, dan yang terakhir mencatat setiap tantangan-tantangan yang terjadi untuk dievaluasi dan dibuat rencana tindak lanjutnya. Nah, apakah visi sekolah kita itu sudah sesuai menggambarkan dengan jelas impian cita-cita yang ingin kita capai pada murid kita? Tadi sebelumnya sudah ada visi sekolah. Kemudian, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lainnya? Dan yang terakhir, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Ini yang penting, yaitu berpihak pada murid. Karena proses pembelajaran kita menciptakan pembelajaran yang bermakna, Bapak Ibu, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Nah, perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita, ya. Tadi melahirkan generasi pemimpin bangsa, berarti religius, berkarakter Qurani, ya. Entrepreneur mandiri yang ingin kita tonjolkan, yaitu kreativitas. Dan izin Bapak, saya melihatkan video kegiatan sekolah kami. Ini adalah kegiatan-kegiatan di sekolah SMA Darul Quran dengan tujuan kita pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang bermakna. Di sini ada kegiatan tasbih, ya kebetulan anak dan Najah 20 juz sekali duduk Bapak. Kemudian ada seminar motivasi, membangun motivasi anak-anak. Dapu Festival, kreasi seni anak-anak. Kemudian kegiatan akhir semester ada motivasi bahasa, organisasi, OSDABU. Kita ikut aktif Jambore ke Korea kemarin, Bapak. Ini adalah kimia terapan. Pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ini adalah sains terapan. Kemudian kita ada kegiatan panahan, ini melatih fokus anak ya Bapak. Kemudian yang terakhir adalah batik ekoprint. Ini hasilnya Bapak dengan bahan alam. Dan kita punya mimpi Dream Daku 5 benua. Amin. Baik, begitu Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan tadi yang mendukung visi sekolah dan kita masih terus belajar Bapak. Kita terus belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik lagi demi sekolah tercinta kita. Mohon doanya, mohon dukungannya, kolaborasinya, dan semangat kita pasti bisa untuk mewujudkan sekolah kita jauh lebih baik, lebih unggul dari sekolah yang lainnya. Dengan harapan dan misi yang sudah terbentuk tadi. Nah, terima kasih Bapak. Boleh pantun untuk penutup Bapak? Jalan-jalan menenteng naskah, pergi ke halte memakan kurma. Semoga acara hari ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.